Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video pembelajaran IPA kelas 7 untuk materi suhu, kalor, dan pemuaian Part 1 bagian 1 ya. Cobalah kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tempelkan salah satu telapak tangan ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh mengulangi menggosok telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang kita kenal sebagai suhu. Jadi, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Saat kalian menempelkan telapak tangan ke pipi, atau saat bermain di tengah terik matahari, kulit terpapar sinar matahari yang menyengat, dan kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Pun ketika minum air es, otak kita memberikan respon informasi pengalaman rasa dingin. Tampak di sini bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Lemari es atau lemari pendingin adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas bagian tubuh. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang baik. Indera perasa. Bagaimana kita mengetahui secara akurat suhu tubuh seseorang ketika ia menunjukkan gejala demam? Untuk itulah, suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala dan ukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan di lemari es? Untuk beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dengan akurat melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Untuk itulah, suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala dan ukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Prinsip kerja. Secara ilmiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal sebagai asas Black atau hukum satu termodinamika. Apakah semua termometer sama jenisnya? Tidak. Termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya berbeda sesuai dengan tujuan dan di mana termometer itu akan digunakan. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala sekitar 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Berbeda halnya jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai hingga 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang dapat mengukur suhu lemari es yang dapat mencapai suhu rendah minus 10 derajat Celcius. Karena pada suhu rendah tersebut memungkinkan bakteri tidak tumbuh di dalam makanan. Tumbuhnya berbagai macam bakteri pada makanan akan menyebabkan makanan menjadi busuk atau basi.
Pernahkah kalian membaca berita berkaitan dengan suhu? Seperti pada informasi berikut ini. Di sana tertulis 40 derajat Fahrenheit. Apakah Fahrenheit adalah skala suhu? Jika Fahrenheit adalah skala suhu, kenapa bukan dinyatakan dalam derajat Celcius saja, seperti yang sering kalian dengar di Indonesia? Kenapa nilainya berbeda? Mengapa kita perlu mengetahui skala suhu? Contoh di atas adalah pentingnya kita memahami perbedaan skala suhu yang ada dan diakui oleh dunia. Kita juga perlu mengetahui skala suhu apa yang disepakati oleh seluruh ilmuwan dan masyarakat di dunia. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman fatal berkaitan dengan derajat panas yang dimaksud sebenarnya. Secara kultur budaya, informasi mengenai angka suhu di benua Eropa disampaikan melalui skala Fahrenheit. Jika kalian berkesempatan berkunjung ke negara-negara di Eropa atau di Amerika Serikat, maka kalian tidak akan mendapatkan informasi suhu dalam skala Celcius, seperti halnya di Indonesia. Untuk itu, kita membutuhkan ukuran pembanding atau yang dikenal dengan skala. Skala suhu menunjukkan seberapa besar nilai suhu benda yang sedang diukur. Kemudian, agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional. Skala suhu yang disepakati oleh ilmuwan dan diakui dunia. Banyak skala suhu yang telah diusulkan oleh para ahli. Nah, bagaimana menentukan skala suhu? Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Dua peristiwa tersebut harus dapat dihasilkan ulang secara mudah dan teliti dimanapun berada. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal. Ilmuwan-ilmuwan yang bernama Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometernya masing-masing. Cara penetapan skala suhu Celcius tidak berbeda jauh dengan cara penentuan skala suhu Reaumur. Skala rendah suhu Celcius dan Reaumur ditetapkan sama, yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebesar suhu 0 derajat. Ilmuwan-ilmuwan yang bernama Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometernya masing-masing. Cara penetapan skala suhu Celcius tidak berbeda jauh dengan cara penentuan skala suhu Reaumur. Skala rendah suhu Celcius dan Reaumur ditetapkan sama, yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebesar suhu 0 derajat. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Titik tetap bawah skala Kelvin adalah 273, sedangkan titik tetap atasnya 373 saat air mendidih. Perbandingan skala suhu pada masing-masing termometer kita bahas di part kedua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.